Masya Allah kan wa lam yasha' la haula wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita berjumpa kembali di majelis ilmu. Moga-moga Allah bukakan pintu-pintu surga untuk kita semua. Moga-moga digugurkan dosa-dosa kita, diberi pahala, dirahmati Allah Ta'ala, diberkahi hidupnya. Amin. Kita lanjutkan kajian kita, sudah sampai nomor 89. Kemarin 88 ya. Sekarang 89 iktikaf. Barang siapa beriktikaf 1 hari, barang siapa beriktikaf 1 hari karena mengharap keridhaan Allah, Allah akan menjadikan jarak antara dirinya dan api neraka sejauh 3 parit. Sejauh 3 parit. Parit itu kayak jeglongan. Ya, kalau kita istilahnya parit itu kayak selokan ya Bu ya. Got. Barang siapa beriktikaf 1 hari karena mengharap keridhaan Allah, Allah akan menjadikan jarak antara dirinya dan api neraka sejauh 3 parit. Setiap parit, bukan farid ya. Setiap parit sejauh jarak timur dan barat. Jadi paritnya enggak kecil, ini paritnya raksasa, ini jarak antara timur dan barat. Nah, itu baru sekali ya, baru 1 paritnya sejauh timur barat. Nah, kalau 3 parit kan berarti 3 kalinya timur dan barat. Hadis riwayat At-Tabrani, Baihaqi dan Hakim. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tabrani. Ini pembahasan tentang iktikaf. Iktikaf berasal dari bahasa Arab akafa, yang berarti menetap. Iktikaf dari bahasa Arab akafa, artinya menetap. Dalam konteks ibadah, iktikaf berarti berdiam diri di masjid dalam rangka muhasabah dan mencari ridhonya Allah. Jadi iktikaf dari bahasa Arab akafa, menetap. Yang dimaksud menetap di sini ya berdiam diri di masjid dalam rangka untuk muhasabah. Muhasabah itu apa? Ya, menilai diri sendiri, hitung-hitung awake dhewe tentang dosa-dosa dan kesalahannya, serta mencari ridhonya Allah. Iktikaf hanya boleh di masjid untuk sholat jamaah. Jadi Bu, iktikaf itu tidak di semua masjid. Syaratnya masjid itu dipakai sholat jamaah. Nah, di Indonesia berlakunya adalah masjid yang dipakai Jumatan. Karena beda masjid sama
sholat. Musola iki jane nggo sholat jamaah. Ning masjid yo nggo sholat Jumat, musola ranggo Jumat. Tapi itikaf untuk Indonesia kebanyakan ya di masjid yang memang dipakai sholat Jumat. Jadi itikaf tidak di musola tapi di masjid yang dipakai Jumat. Tapi kalau secara ilmu semua tempat yang dikenal dengan masjid untuk sholat jamaah bisa untuk itikaf. Jadi ibu sholat, ibu itikaf di musola ya boleh. Musolanya memang tinggal jamaah. Hukumnya sunnah. Wajib apabila nazar. Jadi kalau nazar yang jadi wajib. Soalnya aku mari sekolah orang aku ingin itikaf seminggu, nah itu jadi wajib. Nah untuk hukumnya sunnah berapa lama? Ya minimal sesaat. Jadi boleh lama, boleh singkat. Dengan catatan niat iktikaf. Kembali ya Bu, jadi iktikaf itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah iktikaf itu boleh kapan saja, maksudnya boleh di hari-hari biasa. Boleh lama, boleh sebentar. Asal dari awal niat iktikaf. Ada beberapa masjid itu kadang ada tulisannya nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Jadi di tulisannya misalnya kon maca dene nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf karena Allah Ta'ala. Wis pokoknya nis maca niat kuwi mlebu masjid maupun meskipun dia sholat kah, zikir kah, duduk sebentar kah dalam majelis ilmu itu sudah tergolong iktikaf. Artinya bahwa amal itu tergantung dari niatnya. Jadi niat iktikaf akan tergolong iktikaf. Nah, iktikaf yang di kedua itu syariatnya lama. Lama itu berarti ya sehari semalam di masjid. Hitungannya sehari minimal. Sehingga bukan sesaat. Ini memang beda pendapat dari ulama. Nah Rasulullah SAW membiasakan iktikaf biasanya di bulan Ramadan. Jadi memang iktikaf paling sering dilakukan Nabi saat Ramadan. Di 10 terakhir. 10 hari terakhir Ramadan. Kembali ya Bu. Jadi iktikaf itu boleh kapan saja. Jadi di luar Ramadan boleh, di bulan Ramadan ya boleh, di awal Ramadan boleh, tengah boleh, akhir pun boleh. Bulan Sya'ban ini ya boleh. Semuanya memang itu kan bebas. Hukumnya pun cuma sunnah. Nah kemudian kalau sesuai dengan yang pernah dalam sejarah Nabi SAW, beliau ini paling sering iktikafnya bulan Ramadan 10 hari terakhir. Karena memang 10 hari terakhir Ramadan lebih utama. Malamnya itu sangat utama dibanding malam-malam di sepanjang tahun. Masih ingat pelajarannya ya? Jadi kalau siang harinya itu yang paling bagus 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Masih ingat ya? Jadi kalau siang itu yang paling bagus 10 hari pertama Dzulhijjah. Tapi kalau malam yang terbagus terbaik 10 hari malam ya 10 hari terakhir Ramadan. Jadi harus diingat-ingat. Nah karena memang utama maka Rasulullah membiasakan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Nah iktikafnya Rasulullah dan sahabat sampai sekarang ini kalau di bulan Ramadan seringkali mereka berdiam diri sampai benar-benar tidak keluar dari masjid.
Gampangannya ya ora kerja Bu, ora kerja, ora aktivitas, tidak keluar dari masjid. Ya berdiam diri di masjid. Nah terus yang ke toilet ya Pak Ustaz, ya toilet kan cerita penting dong. Masjid bukan toilet rumah gitu. Nah waktu aku balik sini rumah, tapi wis ra iktikaf lah. Maka tetap harus di dalam kompleks masjid. Terus kemarin sudah dibahas ya. Dan makan itu kalau di zaman dulu diantar para istri. Jadi kalau ada yang punya anak, punya istri, makanannya diantar. Rasulullah yang menyiapkan siapa? Ya Aisyah radhiyallahu anha disiapin. Bahkan Rasulullah itu Bu ya, saat itikaf, beliau itu kan rumahnya sebelahnya persis ya dengan Masjid Nabawi. Jadi ini masjid misalnya ya Bu, rumah Rasulullah kan sebelah. Itu hanya buka tabir saja. Buka tabir kayak korden. Nah Rasulullah kalau itikaf itu nggak pulang ke rumah, padahal meskipun sebelahan. Nah, ini misalkan ini ya Bu ya. Ini rumah Rasulullah ini nih. Ini Masjid Nabawi. Nah kalau itikaf Rasulullah di masjid nggak bakalan masuk ke rumah. Sampai diriwayatkan Rasulullah itu mau nyisir rambutnya itu beliau cuma melongokkan. Jadi tubuhnya di masjid, kepalanya dimasukin ke pintu ya. Nah Aisyah yang nyisiri. Istri beliau yang menyisir gitu. So sweet. Itu apa namanya itikafnya Rasulullah. Sehingga makanan itu disiapkan oleh keluarganya. Nah kalau dekat kan tinggal gini. Kalau enggak ya diantar. Nah tapi untuk zaman sekarang makanan bagaimana? Ya disiapkan panitia. Karena itikaf itu kebanyakan sekarang diambil alih oleh panitia. Masjid ini mengadakan itikaf gratis, disiapkan sahur, berbuka, spring bed, ya kan lu ya, perlengkapan mandi, wah komplit. Balik pun bisa, itu nikmat banget itikafnya. Di Semarang ini yang rutin itikaf untuk kampus itu Unisula, karena ada masjid gede ya. Itu masjid Unisula itu hampir setiap Ramadan mesti itikaf. Umum Bu, dari mana-mana. Masjid itu yang Kalau di masjid-masjid umum paling banyak biasanya masjid-masjid Muhammadiyah itu paling banyak dipakai buat itikaf. Ya biasanya teman-teman kita ini kalau mau itikaf mesti golek sing fasilitasnya enak. Wah nganggo kasur iki nggo tiket ro tos golek sing enak. Zaman dulu apa wae lah sing penting itikaf. Sekarang enggak karena sudah banyak panitia yang menawarkan. Dan itu karena disukai oleh para para pesertanya. Semuanya fasilitas komplit enak. apalagi di Samaria. Nah, apalagi Samaria karena mau menjelang Lebaran. Nah, Bu, karena itikaf itu hukumnya sunnah, maka jangan sampai mengalahkan yang wajib. Maksudnya bagaimana? 10 hari terakhir memang biasa untuk itikaf. Nah, wong lanang kudune kerja malah itikaf, orang golek nafkah, orang golek duit, padahal hampir lebaran, bojone ngamuk, anaknya nangis, macam-macam malah dene itikaf. Itu enggak boleh. Karena menafkahi istri, merawat atau memberi kepada anak, apalagi menjelang lebaran biasanya ya kudu prepare macam-macam gitu ya Bu ya, itu juga wajib, malah itu pahalanya lebih gede dibandingin itikaf. Jadi jangan sampai keluarga ini terbengkalai gara-gara hanya itikaf. Kecuali ini hukumnya wajib gitu. Nah, hukumnya sunnah. Justru dia ini golek duit ki sing wajib malah pahalanya lebih gede daripada itikaf. Maka yang itikaf itu biasanya yang memang sudah nggak ada lagi kerjaan, wis kelar kabeh menjelang lebaran, wis libur ya Bu. Nah wis pesen karo bojone aku tak itikaf ya mah wis. Ning ora seminggu ya paling 2 dino atau 3 dino kan bebas. Tidak harus 10 hari berturut-turut. Kalau saya dulu sama teman-teman mahasiswa, lewat jenenge mahasiswa, golek sing ora balik kampung, mana yang nggak pulang kampung lo itikaf sampai lebaran. Karena mahasiswa sing luar Jawa kan wah daripada balik golek masjid gratisan sampai lebaran. Zaman dulu gitu. Tapi nek wis tua-tua ya biasanya disambi. Awane mangkat kerja, sorene balik ning masjid ya, habis buka balik masjid sampai subuh. Berarti mangkatnya isu kerja terus gitu. Boleh enggak? Nah, sebagian ulama membolehkan, sebagian lain tidak.
Karena itikaf itu harus berdiam diri, ini niatnya telung dino ya telung dino ra entuk metu blas. Itu masalah yang khilaf. Tapi kebanyakan di Indonesia pilih yang pertama. Gampangane iso kerjane awan yang bengi itikaf, alasannya begitu. Itikaf ini mesti dilok. Masih ngandani yo, kowe nek niat itikaf cuma pindah tubuh ya. Tapi ya nih masjid orang ngaji orang malah turu. Hanya nunggu buka karo sahur. Tapi turu bagi yang ini kerja. Loh, ini jenenge ra itikaf. Karena itikaf itu niatnya di situ apa? Memperbanyak ibadah. Ibadahnya macam-macam, ono sholat, ono zikir, ono maca Quran, ono majelis ilmu, macam-macam. Ini iso ya aja nganti turu. Maksudnya turunnya aja nganti pakai. Paling sebentar toh 1-2 jam saja. Ini itikaf. Nah, itikaf boleh nggak buat ibu-ibu perempuan? Jawabannya boleh. Hanya saja ibu nggak boleh itikaf sendiri tanpa izin suami atau tidak bareng suami, itu nggak boleh. Contoh ya, suami yang ngomah ditinggal di tengah, bojoku di kok hilang gitu. WA, mah ngerti mah. Aku nih ngecit pak, apa itikaf lah itu. Mau itikaf hukumnya apa mau? Melayani suami wajib, ngelayani suami ini wajib. Malah wajib. Kecuali suami mengizinkan dan bareng suaminya itu boleh. Jadi kode-kode nih masjid, suami itikaf, istrinya juga itikaf. Maka jangan sampai istri itikaf, suaminya di rumah, ragu layani, ragu apa-apa, malah itu dosa malah. Tapi orang bojone bebas ya. Oh bebas apa dong? Bebas nganggu banget sebenarnya. Malah nih iso semangat beramalnya lebih, karena tidak ada tanggungan gitu loh. Ngopeni anaknya. Lu ngopeni anak ki janjane ya anak ki nek wis ditinggal mati berapa ya? Kuwi tanggung jawab Pak Dene, Pak Dene. Pak Dene kuwi Asline lho. asline ya tak kira. Ya memang begitu. Tetap jalur mbok. Ya, tetap karo mbok. Cuman mbok kan kudu ngerti nek anake cicile ya aja ditinggal. Lah nek anake wis kuliah wis gede-gede Bang cedaki ning kamar wae mah. Oh, mama sana. Nek wis ngono wis mandiri. Ora ngah-ngih. Ditinggal ora rewel. Nek cek duwe bayi, cek duwe cah cilik, tinggal ning masjid anake nangis bingung. Nah, itu enggak boleh. Karena ngurus anak hukumnya ya wajib. Itikaf kan cuma sunnah. Tapi untuk urusan nafkah jelas ya, kalau sudah ditinggal mati bapaknya ya maka Pak Lee, Pak Dine sing tanggung jawab. Baik sing tanggung jawab. Oke, minum dulu. Aku nambah 11 lah. Aku senang banyune tak jane Bu. Tapi Ustaz kebanyakan tuh di masjid tuh itikaf tuh ini ya bapak-bapak ya. Iya Bu, kebanyakan. Nggak semua yang ada perempuan. Iya betul. Jadi tidak semua masjid menerima jamaah putri. Jadi masjid itu biasanya itikaf hanya khusus untuk ikhwan, bapak-bapak. Neng ada masjid yang memang untuk akhwat ada, ikhwan ada. Memang tempatnya terpisah. Tempatnya terpisah tuh, misalkan ikhwan sini, ya akhwat belakang atau sana. Memang tempatnya ada. Contoh di Semarang yang paling dekat dengan saya di Kedung Muldu di Musari Fatmawat itu di Komariah, Masjid Nurul Komariah itu punyanya Muhammadiyah. Nah itu perempuan sama laki, ikhwan ada, akhwat ada, karena memang ada kamarnya sudah, terus pakainya spring bed apa pakai bagus lah kasurnya, terus AC dalamnya gitu. Untuk akhwat apakah wajib di masjid itu Ustaz? Apa wajib apa? Apakah akhwat itu wajib itikafnya di masjid? Wajib itikafnya di masjid untuk akhwat. Kita tidak syarat itikaf kan kudu ning masjid sing kanggo sholat jamaah. Bukan wajib ya, Iya, tapi masjidnya itu loh Bu. Masjidnya sing wajib harus buat. Jadi jenengan misalkan duwe musola ning nggon jero omah ya ora iso, ya ora itikaf. Nah, sebelahnya rumah kok musola. Lah musolanya nggo salat jamaah ra. Oh, biasa musolanya buat jamaah itu boleh. Misalkan ini rumahnya ya, sebelahnya ini musola. Ya bolehlah itikaf di rumah di musola sebelah. Karena musolanya dipakai buat jamaah itu. Jadi boleh.
Nah kalau perempuan mau itikaf ya tadi syaratnya kalau punya pas suami istri ya, harus saling bersama atau setidaknya dapat izin. Kalau enggak jangan. Karena hukumnya apa? Sunnah minimal sehari boleh. Lanjut nomor 90. Membuang kotoran yang ada di masjid. Membuang kotoran yang ada di masjid. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, Masya Allah, aku lebih kurung di hadisnya. Ini Bu yang pertama hadisnya, dihadapkan padaku semua pahala yang diperbuat umatku. Dihadapkan padaku semua pahala yang diperbuat umatku. Sampai-sampai kepada satu kotoran yang dikeluarkan seseorang dari dalam masjid. Sampai kepada satu kotoran yang dikeluarkan seseorang dari dalam masjid. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yuk baca bareng tuh. Dihadapkan padaku semua pahala yang diperbuat umatku sampai kepada satu kotoran yang dikeluarkan seseorang dari dalam masjid. Yang berikutnya hadis kedua dari Ibnu Majah. Ini riwayat Ibnu Majah. Dari Rasulullah SAW, barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah atau istana di surga. Maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Yuk baca bareng-bareng. Barang siapa yang mengeluarkan kotoran dari masjid, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga. Ini baru dengar saya. Biasanya kalau saya mengajar untuk yang istana-istana di surga itu, yang pernah kita sampaikan ini tidak ada. Makanya kalau ini ada dari riwayat ternyata Ibnu Majah. Masya Allah. Saya terangkan ya Bu ini ya. Di zaman Nabi SAW ada seorang wanita bernama Ummu Mahjan. Siapa Bu? Ummu Mahjan, bukan sirup marjan. Ini di TV sudah keluar iklannya, berarti tandanya puasa sudah dekat. Pokoknya nih sirup marjan wis metu kan. Sirup sarung ya. Di zaman Rasulullah ada seorang wanita bernama Ummu Mahjan. Dia selalu menyempatkan diri membersihkan masjid. Suatu hari Rasulullah SAW sedang ke pemakaman, beliau melihat sebuah kuburan baru.
Beliau bertanya, kuburan siapa ini wahai para sahabat? Kemudian yang hadir menjawab, ini kuburan Ummu Mahjan ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun langsung menangis mendengar berita tersebut. Lalu beliau bertanya kepada para sahabat, mengapa kalian tidak memberitahu kematiannya kepadaku supaya aku bisa menyolatinya? Mereka pun menjawab, ya Rasulullah, pada waktu itu matahari sedang terik sekali. Rasulullah diam saja mendengar jawaban tersebut. Lalu beliau berdiri dan sholat untuk mayat yang sudah ditanam beberapa hari itu dari atas kuburnya. Bila ada di antara kalian yang meninggal dunia, beritahukan kepadaku. Sebab orang yang kusolati di dunia akan menjadi syafaat untuknya di akhirat. Sesudah berkata demikian, Rasulullah kemudian memanggil Ibu ya. Sesudah berkata demikian, Rasulullah kemudian memanggil Ummu Mahjan. Sing wis mati mau ibu. Dipanggil oleh Rasulullah dari atas kuburnya. Rasulullah menyampaikan, Assalamualaikum ya Ummu Mahjan. Pekerjaan apa yang paling bernilai dalam daftar amalmu? Kemudian Rasulullah SAW pun diam sejenak. Lalu berkata, dia Ummu Mahjan menjawab bahwa pekerjaannya membersihkan masjid Rasulullah adalah pekerjaan yang paling bernilai di sisi Allah. Kemudian Allah berkenan mendirikan rumah untuknya di surga dan dia kini sedang duduk-duduk di dalamnya. Oh ini kisahnya. Jadi saya sering sekali menyampaikan tentang kisah. Kalau ada yang ikut pengajian di Pak Panut ya, kajian dari Kemis itu ya, itu saya selalu menceritakan kisah Rasulullah SAW itu pernah ke Masjid Nabawi, kan masjidnya Rasulullah. Kok tidak melihat yang bersih-bersih? Jadi ada yang biasa membersihkan Masjid Nabawi. Nah ini khilaf di kalangan para ulama. Satu seorang pemuda, yang satu seorang wanita. Tapi yang masyhur seorang wanita. Kok aku nggak lihat ya wanita yang biasanya bersih-bersih masjid? Ya bersih-bersih masjid. Kemudian sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, beliau semalam meninggal. Saya ulangi ya Bu, pagi hari ini Rasulullah kok nggak melihat yang biasa bersih-bersih? Tanya, mana yang biasa bersih-bersih wanita itu? Ya Rasulullah, beliau meninggal tadi malam dan kami langsung menguburkannya. Mohon maaf ya Rasul, kami tidak memberitahu karena kami sungkan, karena nggak enak untuk mengganggu Rasulullah karena meninggalnya apa? Malam. Dan tradisi di Saudi itu atau di Timur Tengah atau di kalangan para sahabat itu kalau ada yang meninggal ya langsung dikubur. Orang nunggu sesok. Ya pertama memang sana cuacanya tidak hujan ya, memang paling banyak panasnya kali. Yang kedua juga padang, jadi tidak gelap, tidak angker kayak. Yang ketiga sudah menjadi tradisi turun temurun. Mati kapan gue langsung diurus, langsung ditutup. Nah, mereka sahabat enggan mengganggu Rasulullah, khawatir sedang istirahat. Jadi Rasulullah sudah istirahat, rasa diganggu di sing urus. Nah, Rasulullah kemudian minta tolong diantar mana kuburnya. Jadi kisah yang masyhur itu, yang sahih hadisnya itu, Rasulullah minta diantar mana kuburnya. Karena tadi malam sudah dikubur, Rasulullah nggak diajak. Hanya diantarlah ke kubur tersebut. Kemudian Rasulullah berdiri sholat jenazah. Nah, sholat jenazah di atas kubur ini menjadi sunnah, boleh apabila yang meninggal ini baru saja. Jadi misalkan kemarin meninggalnya, kita takziahnya baru bisa sekarang, ini rak sempat nyolati. Tako kuburin dia aku tak nyolati. Akhirnya ke kuburnya. Nah, sholat di atas kubur namanya sholat jenazah, gak ada rukuk, gak ada sujud, kan cuma ngadeg toh 4 kali takbir. Ini dibolehkannya sholat jenazah di atas kuburan. Jadi nek ana wong kok sholat ning kuburan ya jadi ya, jangan dibully ya, jangan sampai dituduh aliran sesat ya, memang boleh. Kecuali dia sholat kok
rukuk sujud lah, kuwi baru ngawur kuwi. Lho ki salat apa kayak? Karena sholat jenazah kan nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Nah itu nggak ada masalah. Tapi kalau dia rukuk sujud, nah itu berarti sholat biasa. Ning kuburan nah berarti aliran sesat nih. Rawon sholat ning kuburan karena nggak boleh. Nah yang boleh itu sholat jenazah. Nah kuburnya itu masih baru. Baru itu berarti baru saja dikubur. Tapi para ulama memberikan kelonggaran. Definisi lama itu kan masing-masing beda. Sampai memberi kelonggaran itu jika matinya sudah setahun yang lalu. Jadi masih ada kelonggaran setahun. Nah, misalkan ya ibu punya saudara meninggal di desa. Nah ibu nggak sempat ke sana. 3 bulan berikutnya baru ke sana. Wis ngepasi lebaran wis. Loh, sing anu kok anu ning gitu. Oh, kok sedo. Nah, meninggal kapan? Oh, tolong sasi wingi pas bulan Rejab. Ya, bulan Rejab kan berarti 3 bulan sebelum Syawal kan gitu. Oh, jenengan ziarah ke kuburnya, sholat jenazah di situ boleh. Meskipun sudah lama. Nah, lamanya ini toleransi para ulama katanya jika sudah setahun. Tapi kalau saya cocok cenderung kepada kuburan yang baru. Baru itu maksudnya ya baru kemarin, baru masih. Kalau setahun kan berarti memang sudah agak lama. Nah itu disebut. Saya dulu waktu mahasiswa ada teman yang bapaknya meninggal di Klaten. Akhirnya kita ke sana enggak menangi jenazahnya karena wis dikubur. Kami sampai sana akhirnya minta tolong diantar ke kubur. Kita teman-teman bareng-bareng ke kuburan akhirnya sholat jamaah. Sholat jenazah berjamaah di atas kubur. Nah, jadi ini contoh bagaimana kita diizinkan dibolehkan sholat jenazah di atas kubur. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW bahwa, maaf saya lanjutkan ya, setelah Rasulullah sholat jenazah, kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat yang mengikuti, ketahuilah bahwa alam kubur itu gelap dan sholatku ini menerangi cahaya wanita ini. Sekali lagi ya Bu ya. Jadi Rasulullah setelah sholat jenazah kemudian bersabda kepada para sahabat, ketahuilah alam kubur itu gelap. Jadi kubur itu gelap. Dan sholatku ini membantu wanita ini mendapatkan cahaya. Jadi sholatnya Rasulullah memberikan cahaya kepada wanita ini. Nah ini menjadi dalil para ulama bahwa alam kubur itu gelap. Maka bisa bercahaya karena amal soleh. Dan amal soleh yang bisa mendatangkan cahaya adalah sholat. Itu maksudnya. Jadi ulama kemudian mengambil kesimpulan alam kubur itu gelap sebagaimana sabda Nabi dan bisa diterangi dengan cahaya berupa amal soleh. Dan amal soleh yang utama adalah as-sholat. Nah yang kedua penafsirannya itu pengkhususan buat Nabi. Nabi sholat maka memberi syafaat kepada yang meninggal. Berupa apa? Dikasih cahaya. Nah itu yang masyhur tentang kisah wanita yang suka resik-resik masjid di masjidnya Nabi. Nah kalau yang ini saya baru dengar ini. Yang umum mahjan ini saya baru dengar. Kalau ini malah meninggalnya sudah beberapa hari yang lalu. Kalau yang tadi kan meninggal tadi malam. Nah, ini kisahnya kalau umum mahjan sudah meninggal beberapa waktu yang lalu dan Rasulullah kebetulan ke kubur. Ke makam baki istilahnya ya, ternyata kok ada kuburan baru milik siapa? Oh ini yang resik-resik masjid ya Rasulullah. Nah kemudian karena Nabi itu seorang Rasul, seorang Nabi ya memang beda sama manusia biasa. Habis sholat ditakoi sini di kubur mumajan. Mumajan amal apa yang paling kamu cintai gitu? Resik-resik masjidmu ya Rasul kan masjidnya Rasulullah. Bisa menjawab. Apa? Bisa menjawab itu kan Rasulullah mendengar kan kemudian Rasulullah diam sejenak tadi loh. Jadi setelah bertanya ya umum mahjan amal apa yang paling kamu cintai waktu dulu di dunia, Rasulullah kemudian diam sejenak itu untuk apa? Mendengar jawabannya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan umum mahjan mengatakan jawabannya amal yang dicintai adalah membersihkan masjidnya Nabi SAW. Kemudian Rasulullah melanjutkan, nah sekarang umum mahjan berada di istana di surga, sedang duduk-duduk di istana surga. Ya siap. Kalau tadi kan sholat jenazah di atas makam ya, nah kalau
selama saya di sini, tidak di daerah Belambangan itu kok tradisinya gini, kalau apa ya, kalau dari sini bahasanya apa, arwah Jawa atau apa ya itu? Iya. Itu jadi bikin kayak pengajian akbar tapi di atas makam itu dengan sound system, dengan Boleh. panggung yang sebegitunya, ada kayak kiainya, dan itu juga masih kan ada makamnya dan macam-macam, dan menyisakan sampah. Itu hukumnya gimana? Di atas makam persis kan? Itu gimana kalau hukumnya? Berarti itu bukan saat habis mati. Bukan. Nah, ya bukan toh. Tapi apa sekali? Oh, itu namanya ruahan. Jadi kalau Enggak, itu mau kayaknya tahun, jadi dari tahun. namanya itu Ulang tahun kayak hiburan. Jadi kalau memperingati kelahiran namanya ulang tahun. Tapi kalau memperingati hari kematian namanya haul. Nah, haul itu minimal setahun. Ada yang memberitahu lagi minimal 3 tahun. Jadi kalau cik setahun ya urung dihauli. Haul itu mesti ulang tahun nih urung, karena cik setahun. Biasanya nek wis nyewu kan biasanya rata-rata udah 3 tahun. Habis itu RW ya. Iya. Nah, itu biasanya haul itu dilakukan bersama-sama bagi mereka yang memang memiliki kubur di situ. Nah, contoh waktu yang biasanya mereka pakai hari bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini disebut juga yang Jawa jenenge bulan ruah. Ruah itu dari kata arwah. Makanya mereka memakai bulan Sya'ban, bulan ruah untuk berkumpul mendoakan mereka yang sudah mati karena mereka mau masuk ke bulan Ramadan. Ya, akhirnya ana sing resik-resik kubur sekaligus dongake gini. Nah, karena rame bareng wis akhirnya digawe panitia. Sekalian wae ngiras-ngirus wis bareng. Contoh, ibu saya di Pelamongan Hijau kemarin dapat edaran DKI kertas, monggo kalau mau kontribusi ikut acara arwah jamaah dongo ki mau. Nah, boleh infak seikhlasnya. Yang kedua ada list daftar siapa yang mau didoakan. Nah, ibu saya dapat list kenapa? Lah karena tahun kemarin adik saya dua-duanya meninggal dan dikubur di situ, yang satunya, yang satu di Wonosobo. Nah, karena punya jenazah di situ, akhirnya dikei edaran. Ya baru kali ini, yang dulu ya belum kan, karena sudah ada anggota yang meninggal. Terus nanya saya, "Pilih melu pora?" Lah ibu kan kakinya udah nggak kuat, tuh rasa melu. Hanya bantu nyumbang, anggap aja sedekah. Kan tidak harus ikut di kuburan rame-rame, pokoknya ya menjaga hubungan saja. Singkat cerita, besok tanggal sekian akan ada acara pengajian besar di kuburan arwah Jawa namanya, dongo bareng, biasanya orang mudine atau kiainya atau siapa untuk mimpin bareng-bareng. Nah, ada lagi pun namanya nyadran kubur. Saya ulangi ya, kalau tadi kan namanya ruahan, itu bulannya ruah Sya'ban. Nah, satu lagi namanya nyadran kubur. Nyadran kubur itu hampir sama dengan mendoakan arwah jamaah, cuman bedanya waktunya tidak bulan Sya'ban. Nah, tiap wilayah beda. Contoh di Tegal Kangkung Durungan Bu, ya Dungundu itu-itunya. Tegal Kangkung itu bulannya beda sama Amposari wilayah saya. Kalau di tempat saya itu setiap hari Ahad Legi, nih dhisik ngono. Bulan Dzulhijjah. Jadi setiap bulan Dzulhijjah Ahadnya Legi mesti wis tetengere kuwi kanggo nyadran kubur. Nah, kalau nyadran kubur tradisinya Bu nyembelih kambing ning kono, masak ning kono, mangan ning kono. Dulunya awal-awal lalu nyadran kubur itu untuk apa? Ya gampangane ngurmati leluhur sing gawe kampung kuwi. Nek wong Jawa ngomong danyang. Iki nyembelih wedhus kanggo danyange. Nah, kalau ada yang melakukan semacam ini, boleh nggak kita ikut acaranya? Nggak boleh. Yang kedua, boleh nggak ikut makan dagingnya? Nggak boleh. Karena itu haram. Kenapa? Hewan yang disembelih di atas namakan bukan kepada Allah. Pengorbanannya bukan untuk Allah, tapi untuk itu nggak boleh. Nah, selama itu belum berubah masih tradisinya begitu, ya nggak usah ikut, jangan ikut. Tapi kalau udah berubah acaranya misalkan hanya cuman